Masih bersama saya Tata Nova Siliana, saudara di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas lebih lengkap lagi terkait banjir longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, kami sudah terhubung dengan Direktur Walhi Sumatera Utara, ada Mas Rianda Purba. Mas Rianda, selamat siang. Ya, selamat Ya. siang, Mbak. Mas Rianda, banjir sudah terjadi, longsor di mana-mana. Dari Walhi sendiri melihat apa yang bisa dilihat dari kejadian ini yang terjadi di hampir seluruh wilayah Pulau Sumatera? Nah, kalau kita lihat ya, wilayah Sumatera ini itu di tengah dan bagian barat, itu kan merupakan jajaran Bukit Barisan ya, dari Aceh sampai Lampung. Nah, terkhususnya misalnya Aceh sampai di Sumatera Barat, melingkupi juga Sumatera Utara, jajaran Bukit Barisan ini itu merupakan ekosistem hutan alami yang menopang siklus hidrologis dan menjadi wilayah tangkap air. Itu yang kemudian rusak. Rusaknya akibat alih fungsi lahan ya. Dari hutan menjadi pertambangan, dari hutan menjadi objek investasi pembangunan infrastruktur, kemudian dari hutan kemudian menjadi perkebunan kelapa sawit. Itu di lereng-lereng bukit dan di wilayah-wilayah das ya, daerah aliran sungai, Pak. Oke, baik. Kalau dari perspektif Walhi sendiri, Mas Rianda, bagaimana melihat ini? Apakah ini bencana ekologis yang kemudian dipicu oleh ulah manusia mungkin, atau khususnya karena deforestasi dan pembalakan liar? Ya, itu melingkupi semuanya, Mbak. Karena ini kita katakan bencana ekologis karena pemicu besarnya adalah campur tangan manusia dan aktivitas industri ekstraktif ya yang telah merusak hutan tersebut. Nah, itu adalah mempercepat laju laju saat hujan turun deras. Nah, jadi air itu tidak ada lagi wilayah tampungannya hutan karena sudah rusak, jadi langsung mengalir ke wilayah hilir yang merupakan bahkan pemukiman-pemukiman warga itu turut kena gitu, korban. Ada yang bahkan turut berduka cita, kita ada yang bahkan sampai meninggal dan sampai sekarang masih menghilang, semoga segera ditemukan. Nah, ini tentunya alih fungsi lahan, deforestasi itu adalah pemicu utamanya yang mempercepat uh, apa ya uh, memperbesar dampak dari banjir dan longsor ini. Oke, baik Mas Rianda, pemerintah juga sering menyebut kalau banjir ini sebagai bencana alam yang biasa terjadi karena curah hujan yang ekstrim begitu. Walhi sendiri membantah narasi tersebut dengan data dan fakta di lapangan seperti apa? Nah, tentu itu kita bantah, Mbak, karena uh, itu dipercepat juga. Karena gini, banyak kita lihat di sepanjang Bukit Barisan, terkhusus di Sumatera Utara, yang paling parah itu di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Di situ, itu banyak proyek strategis nasional dan investasi skala besar nasional. Bahkan itu beberapa wilayah di ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli yang jadi juga habitatnya orang hutan Tapanuli ya, yang statusnya endanger, itu dijadikan objek besar investasi. Nah, bahkan kawasan-kawasan yang masih hutan alami, secara status hukumnya itu banyak sudah bukan hutan juga. Ini yang kemudian memarakkan praktek-praktek pembukaan hutan. Hutan tersebut dijadikan objek investasi. Oke, baik. Dan juga kalau misalnya kita lihat ketika ada banjir bandang di Deli Serdang, kemudian di Karo, di Tanah Datar, dan daerah-daerah lainnya itu terlihat ada batang kayu gelondongan begitu Mas Rianda. Apakah ini menjadi bukti nyata kalau misalnya pembalakan liar dalam skala besar itu masih berlangsung begitu? Masif, masif dan terstruktur dan terorganisir, Mbak. Nampak kan dari potongan-potongan kayu yang hanyut tersebut itu merupakan bekas-bekas potongan yang kayu besar, kayu kecil, itu potongan-potongan yang dibuat manusia, bukan dari pohon yang karena longsor. Tentunya kalau yang pohon-pohon yang hanyut karena longsor itu masih ada akar dan ranting-rantingnya. Ini kan jelas dan dalam skala besar. Hmm. Nah, ini yang kemudian membuat kita dapat melihat bahwa ini aktivitas yang sangat-sangat masif terorganisir ya, Pak.
Oke, baik. Lalu juga bagaimana seberapa luas tutupan hutan primer yang hilang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Aceh selama dalam 5 sampai 10 tahun terakhir menurut data dari Walhi atau Mitra, bagaimana korelasinya dengan Nah, langsungnya dengan intensitas kalau banjir dalam ini, Mas? 10 tahun terakhir, Mbak, Hmm, mhm, terima kasih. Kalau dalam 10 tahun terakhir ya, Sumatera Utara itu hampir lebih dari 60-an ribu hektar itu hutan sudah rusak, Mbak, dalam oke. kurun waktu 10 tahun terakhir. Oke, lalu bagaimana dengan korelasinya langsung dengan intensitas banjir bandang yang terjadi saat ini, Mas Rianda? Nah, korelasinya adalah jadi gini, Mbak, kan kalau hampir setiap tahun di Sumatera Utara itu selalu terjadi banjir ya. Hmm. Misalnya khususnya wilayah-wilayah Medan, sekitaran Danau Toba hingga wilayah Tapanuli bagian selatan. Nah, ini kan di wilayah kaki-kaki Bukit Barisan. Nah, intensitas dari hampir setiap tahunnya selalu ada korban jiwa dan bahkan itu semakin tinggi angka korban dan apa ya, eh, genangan air banjir tersebut semakin tinggi dan kemudian lama surut. Ini kan menandai akibat dari rusaknya hutan-hutan di kawasan hulu. Hulunya itu kan wilayah tangkap air, Mbak. Bayangkan misalnya Medan saja, itu kemarin hampir 2 hari itu tenggelam di beberapa titik gitu. Nah, di hulunya itu merupakan wilayah taman hutan raya yang marak aktivitas illegal logging yang terus dibiarkan dan alih fungsi lahan. Ini juga kita soroti selalu dan pemerintah juga dan penegak hukum itu tidak tegas dalam mengambil langkah untuk menindak pelaku-pelaku perambah hutan ini. Baik, Mas Rianda, tentu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV kami lanjutkan bersama saya Tata Novasiliana. Masih terkait banjir longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan kami akan melanjutkan kembali perbincangan dengan Direktur Walhi Sumatera Utara, ada Mas Rianda Purba. Mas Rian, kita lanjutkan tadi perbincangan kita. Tadi kita membahas tentang pembalakan liar dan lain-lain yang berdampak pada banjir dan longsor yang cukup besar ini, Mas. Lalu dari berdasarkan pantauan Walhi sendiri, di kawasan mana aja, Mas, yang di kabupaten mungkin atau di kecamatan yang menjadi hotspot begitu pembalakan liar yang kayunya kini terlihat atau Ya, terbawa banjir? ya. Nah, kalau kita lihat ya, itu Mobil bisa pertama lewat. itu Bisa. di Mobil Langkat. bisa lewat nggak? Bisa. Maju Pak, silakan. Nah, di wilayah Langkat itu di hulunya merupakan Taman Nasional Gunung Leuser ya. Karena banjir di Besitang itu yang memutus jalan lintas nasional, Sumut Aceh kan terputus dan sangat tinggi itu banjirnya. Nah, hulunya itu merupakan Taman Nasional Gunung Leuser yang sebagian besar wilayahnya di wilayah Resort Koci Lepan, Resort Besitang itu sudah teralih fungsikan, Mbak. Nah, kemudian di Kota Medan. Nah, Kota Medan itu wilayah tangkap airnya itu adalah Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang berada di Kabupaten Karo dan Deli Serdang. Nah, ini juga aktivitas alih fungsi lahan juga masih terjadi sama. Kemudian di wilayah tebing tinggi, kemarin juga banjir. Hampir setiap tahunnya terus, tapi kemarin cukup besar banjirnya. Nah, ini wilayah hulunya adalah Kabupaten Simalungun ya. Kabupaten Simalungun dan Sendang Bedage itu di kawasan Dolok Simbolon yang juga hutannya sebagian besar sudah dialihfungsikan menjadi kebun-kebun gitu. Nah, kemudian di wilayah-wilayah seperti Humbang Hasundutan, Mbak. Humbang Hasundutan kita tahu jelas ya. Di situ ada misalnya PT Toba Pak Bestari yang HTI-nya itu sangat masif itu berkontribusi pada deforestasi gitu, merusak lingkungan dan alam. Nah, kemudian yang juga titik spot yang terjadi hingga hari ini itu seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Ini yang merupakan area terdampak yang paling parah itu. Dan terakhir di Kabupaten Madinah. Nah, Kabupaten Madinah itu
itu merupakan hulu-hulunya adalah wilayah Taman Nasional Batangganis. Nah, tapi memang hampir setiap tahunnya juga ini sama terjadi dan ini juga yang salah satu yang paling besar. Cuma yang patut kita sayangkan itu memang yang di Tapanuli Tengah, Selatan, dan Kota Sibolga. Nah, ini baru kali ini memang kita lihat Kota Sibolga itu rata dengan apa ya, dampak banjir. Kemudian hampir seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah juga itu juga apa ya, terdampak banjir. Karena di atasnya dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang kayak Kecamatan Batang Toru gitu. Karena di atas itu adalah bagi kita selalu sebutkan rimba terakhir Batang Toru yang merupakan habitatnya orangutan Tapanuli, dan selama ini masyarakat sudah koeksistensi itu hidup bersama alam, berdampingan dengan alam dan bergantung sama sumber air dari kawasan ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli. Oke, baik Mas Rianda. Tadi juga Anda menyebutkan beberapa daerah seperti Langka, Tebing Tinggi, kemudian juga ada Kabupaten Simalungun. Ini kan di Sumatera Utara sendiri, Walhi mencatat ada 7 sampai 10 kabupaten yang langganan banjir begitu ya, Mas Rianda ya. Iya, benar. Nah, itu disertai kayu gelondongan. Jadi apa yang membuat daerah ini menjadi juara untuk bencana ekologis di Sumatera, Mas? Karena memang Mbak, kenapa juara? Karena di ini ya, di wilayah-wilayah tersebut itu langsung berdampingan dengan hutan, berdampingan dengan lereng-lereng perbukitan, apa ya, garis apa sepanjang wilayah Bukit Barisan. Nah, dan di situ masih terdapat memang apa ya, hutan alami yang terjaga, yang terus terkikis itu, terus rusak, terus teralih fungsikan. Hutan tersebut menjadi kebun-kebun, baik itu dilakukan secara legal ataupun ilegal. Dan selama ini kita sayangkan memang pemerintah itu masih tutup mata ya terhadap aktivitas ini. Nah, sekarang ini mungkin jadi pembelajaran bagi kita agar ke depan misalnya dalam pengaturan tata guna lahan dan tata ruang itu lebih berkeadilan ya. Kita harus lihat misalnya daya dukung, daya tampung bagi suatu ekosistem tersebut agar kemudian itu mampu ya tetap apa ya, menjadi penopang hidupnya kita manusia. Nah, kan kalau itu rusak seperti sekarang yang terjadi adalah banjir, bandang, longsor, erosi. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan bersama agar alangkah mitigasinya itu penting kita lakukan segera. Bagaimana hutan ini bisa, kalau bisa pun terpulihkan lagi kembali. Oke, baik Mas Rianda, terakhir apakah dari Walhi akan melanjutkan mengajukan untuk gugatan hukum dari citizen lawsuit atau class action atas kelalaian pengelolaan hutan yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian material ini? Ya, selama ini kita selalu apa ya, melakukan hal-hal tersebut bersama masyarakat ya. Untuk di satu case misalnya untuk wilayah PLTA Batang Toru, pertambangan, Nalang, kemudian isu-isu apa ya, geothermal yang berbagai agenda pengerusakan apa ya, pengerusakan hutan dan lahan itu selalu kita lakukan langkah gugatan. Nah, untuk kasus ini tentu kita apa ya, akan turut serta mengambil langkah penting tersebut dalam rangka untuk misalnya menuntut ya, mengembalikan ya mandat negara agar pemerintah tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah apa ya, bagaimana perlindungan terhadap lingkungan. Misalnya lingkungan hidup yang sehat itu dapat dipastikan oleh negara. Oke, baik, terima kasih Mas Rianda Purba atas perbincangan kita, Direktur Walhi Sumatera Utara. Terima kasih Mas. Ya.